Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Untuk kesempatan kali ini kita akan meneruskan di part yang pertama, yaitu masih tentang penelitian sejarah. Untuk di part kedua kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Penelitian sejarah berdasarkan sesuai dengan ilmu pengetahuan ini harus disusun secara sistematis dengan menggunakan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, harus dibuktikan secara keilmuan dengan menggunakan metode dan berbagai standar ilmiah yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Pada hakikatnya, ilmu sejarah memiliki metode tersendiri dalam upaya mengungkap dan merekonstruksi kejadian di masa lampau menjadi karya sejarah yang objektif, ilmiah, dan dapat dipercaya. Metode tersebut dalam penelitian sejarah disebut dengan metode sejarah atau historical method. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman atau peninggalan yang sudah terjadi di masa lampau. Selanjutnya, data-data yang telah teruji dan dianalisis kemudian disusun kembali menjadi sebuah kisah sejarah. Adapun metode sejarah berdasarkan Kuntowijoyo terdiri dari yang pertama menentukan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, yang terakhir historiografi. Di dalam pemilihan topik, ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, topik yang dipilih ini tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit. Hal ini dimaksudkan supaya topik ini dapat sesuai dengan sasaran yang akan diteliti. Oleh karena itu, topik ini tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit. Yang kedua, topik yang dipilih harusnya memberikan manfaat secara teoritis atau secara keilmuan dan juga praktis, yaitu penerapan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan bidang keahlian peneliti, supaya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, dalam melakukan penelitian sejarah, ini harus dilakukan seorang ahli sejarah, sejarawan, ataupun arkeolog, supaya hasil yang didapatkan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan data ini masih memungkinkan dan masih terbuka, yang dapat mempermudah seorang peneliti ataupun sejarawan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang akan ditelitinya. Yang kelima, topik tidak menimbulkan kerawanan sosial maupun politik dan tidak boleh menyinggung suku, ras, maupun agama, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang akan terjadi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, topik yang dipilih ini merupakan satu kesatuan yang khas dan diarahkan untuk membuat kesimpulan tertentu. Hal ini dimaksudkan apabila dalam penelitian sejarah ini harus ada keterkaitan dan tidak boleh ini melompat-lompat karena bukan satu kesatuan. Contoh, apabila kalian ingin membahas tentang manusia praksara, ini tidak boleh dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang kekinian. Nah, inilah pertimbangan dalam pemilihan topik. Di dalam pemilihan topik yang baik dan benar, ini hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, unik. Unik di sini, topik yang dipilih ini nantinya akan mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan dari para pembaca untuk membaca hasil penelitian yang akan atau yang sudah diteliti oleh para sejarawan atau ahli sejarah. Yang kedua, bernilai.
Bernilai di sini mempunyai arti yaitu permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kesatuan. Unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian hendaknya mempunyai satu kesatuan ide. Yang keempat, orisinil, yaitu topik yang dipilih ini hendaknya belum ada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, atau bisa juga sebagai upaya pengembangan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, praktis, yaitu data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, topik-topik yang akan dipilih ini harus memiliki atau memenuhi hal-hal tersebut sehingga mendapatkan topik yang relevan atau yang benar. Kemudian, selain itu, dalam proses pemilihan topik, seorang sejarawan harus memperhatikan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual terhadap topik yang akan ditelitinya. Kedekatan emosional ini peneliti suka dan tertarik terhadap topik yang dipilih. Hal ini penting karena dalam melakukan sebuah penelitian, ini apabila dilakukan dengan hati yang senang, lebih besar kemungkinan untuk menyelesaikan penelitian yang menghasilkan hasil yang baik. Setelah menentukan topik yang baik dan benar, barulah para sejarawan kemudian melakukan heuristik. Heuristik di sini ini berasal dari kata Yunani, dari kata heurisen, yang berarti memperoleh. Ada juga yang mengatakan bahwa akhir dari kata heuristik ini merupakan arti yang menemukan, memperoleh, atau mendapat. Secara umum, heuristik merupakan usaha dan teknis atau cara untuk menemukan, menyelidiki, mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau penelitian. Menurut Renner, heuristik merupakan suatu teknik mencari dan mengumpulkan sumber. Dengan demikian, heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber. Dalam hubungan penelitian, peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang merupakan jejak sejarah atau peristiwa sejarah. Banyak di antara ilmuwan menyimpulkan bahwa dalam metode heuristik ini merupakan langkah-langkah yang banyak menyita waktu, tenaga, biaya, pikiran, serta perasaan dalam arti penuh dengan pengorbanan. Jadi, apabila yang dicari didapat atau ditemukan diibaratkan menemukan sebuah tambang emas. Namun, jika sudah dicari kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri pun, yang kemudian tidak kunjung ditemui, maka tidak jarang yang frustasi karenanya. Oleh karena itu, heuristik merupakan langkah awal yang sangat terpenting dalam sebuah penelitian. Untuk melacak atau mencari sumber-sumber tersebut, ada beberapa cara yang bisa digunakan, seperti metode kepustakaan dan melakukan wawancara. Suatu prinsip di dalam heuristik adalah sejarawan harus mencari sumber primer dan sumber sekunder. Dalam kegiatan heuristik, peneliti nantinya menghasilkan data sejarah. Setelah mendapatkan sumber atau informasi yang digunakan untuk penelitian, maka peneliti kemudian akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu melakukan verifikasi sumber atau informasi. Verifikasi merupakan pengujian keaslian sumber dan keabsahan sumber untuk dipercaya. Verifikasi juga diartikan sebagai pemeriksaan atau penelitian terhadap kebenaran laporan atau sumber tentang suatu peristiwa sejarah. Kegiatan pemeriksaan sumber-sumber sejarah juga disebut dengan kritik sumber. Kritik meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut.
Kritik ekstern harus mencakup dan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, autentitas, yaitu apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki. Yang kedua, orisinalitas, yaitu apakah sumber itu asli atau turunan. Yang terakhir, integritas, apakah sumber itu masih utuh atau sudah diubah. Ini merupakan kritik ekstern atau kritik dari luar. Sedangkan kegiatan verifikasi yang kedua yaitu kritik intern. Kritik intern ini merupakan sebuah kritik yang mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan. Kritik internal ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan, apakah kesaksian yang diberikan oleh sumber itu memang dapat dipercaya. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah membandingkan kesaksian antar berbagai sumber, atau disebut juga dengan cross-examination. Nah, kritik intern ini ada 3 langkah, yaitu langkah yang pertama dalam kritik intern adalah menentukan sifat tersebut formal atau informal, resmi atau tidak resmi. Dalam penelitian sejarah, sumber tidak resmi atau informal dinilai lebih berharga daripada sumber resmi. Sebab sumber tidak resmi bukan dimaksudkan untuk dibaca orang banyak atau untuk kalangan bebas, sehingga isinya bersifat apa adanya. Terus terang, tidak banyak yang disembunyikan, bahkan objektif. Langkah yang kedua dalam kritik intern yaitu menyoroti penulis tersebut sebab dia memberikan informasi yang dibutuhkan. Pembuatan sumber harus dipastikan bahwa kesaksian dapat dipercaya. Untuk itu harus mampu memberikan kesaksian yang benar dan harus dapat menjelaskan mengapa ia menutupi atau merahasiakan suatu peristiwa, atau sebaliknya, melebih-lebihkan karena ia berkepentingan di dalamnya. Yang terakhir, yaitu kritik intern membandingkan kesaksian dari berbagai sumber dengan menjajarkan kesaksian para saksi yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya atau independen, sehingga informasi yang diperoleh ini nantinya akan mendapatkan sumber yang objektif, sumber yang diakui kebenaran lewat verifikasi atau kritik. Baik kritik intern maupun ekstern nantinya akan memunculkan fakta. Fakta itu merupakan keterangan tentang sumber yang dianggap benar oleh sejarawan atau peneliti sejarah. Fakta bisa saja diartikan sebagai keterangan tentang sumber yang dianggap benar oleh sejarawan atau peneliti. Dari sumber yang telah dikumpulkan, maka muncul informasi berupa data. Data tersebut setelah diverifikasi, maka akan menghasilkan fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah inilah yang kemudian menjadi landasan penulisan sejarah. Nah, setelah melakukan verifikasi atau kritik sumber, para sejarawan akan melakukan interpretasi apa yang sudah mereka dapatkan. Interpretasi merupakan penafsiran suatu atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Interpretasi juga dapat diartikan menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta-fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Agar dapat menginterpretasi fakta dengan kejelasan yang objektif, harus dihindari penafsiran yang semena-mena karena biasanya cenderung bersifat subjektif. Selain itu, interpretasi harus bersifat deskriptif sehingga para peneliti dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang mereka gunakan. Proses interpretasi juga harus bersifat selektif, sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih secara relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah. Interpretasi dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.
yaitu yang pertama, interpretasi analisis. Artinya, peneliti merangkai fakta-fakta yang telah didapatkan, serta melihat keterkaitan di antara fakta-fakta tersebut. Yang kedua, interpretasi sintesis. Artinya, peneliti melihat hubungan sebab akibat antar fakta yang ada dan menarik benang merah atau membuat konstruksinya sendiri atas peristiwa tersebut. Benang merah tersebut kemudian diuji dan dianalisis sekali lagi sampai akhirnya peneliti siap menyampaikan hasil penelitiannya secara tertulis. Jadi, pada tahap akhir interpretasi, peneliti sudah mempunyai konstruksi atau sudut pandang sendiri tentang topik yang akan diteliti atau yang sedang diteliti. Setelah melakukan interpretasi dan tahapan-tahapan sebelumnya, maka kegiatan penelitian sejarah yang terakhir yaitu historiografi. Historiografi terdiri dari kata history yang artinya sejarah dan grafien yang artinya tulisan. Jadi, historiografi berarti penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap akhir dalam kegiatan penelitian sejarah. Pada tahap ini, seorang sejarawan melakukan penulisan sejarah dengan menyusun semua fakta yang telah dikumpulkan dan telah diuji kebenarannya. Menurut cara penyampaiannya, penulisan sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, penulisan sejarah naratif, yaitu penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah sebagai rekaman peristiwa dan tindakan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan pengumpulan hidup manusia yang berhadapan dengan perjalanan nasibnya. Historiografi yang kedua yaitu penulisan sejarah strukturalis, yaitu penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan dalam memahami sejarah sebagai rekaman peristiwa struktural yang berupa proses dan corak perubahan masyarakat, bangsa, dan dunia. Hasil penelitian sejarah ditulis dalam 3 bagian, yang nantinya bagian yang pertama itu pengantar, bagian kedua itu hasil penelitian, yang ketiga atau yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk mempertajam bobot analisis sejarah, pada dewasa ini, pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan. Dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial ini, fokus penulisan sejarah tidak hanya terpaku pada peristiwa politik dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan model ini pula, peran orang-orang kecil dan perempuan dalam peristiwa dan proses sejarah nantinya akan diakomodasi. Nah, inilah tahapan-tahapan penulisan sejarah. Semoga apa yang sudah dijelaskan tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, dalam penelitian sejarah nanti kita akan lanjutkan di part yang ketiga, yaitu bagaimana penelitian sejarah menggunakan ilmu-ilmu bantu dalam mengungkapkan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Akhir kata, semoga tetap sehat. Kita bertemu lagi di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.